Berita Sumsel 24 jam hari ini. Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang selalu membuka diri untuk memperluas sinergi program dengan berbagai pihak, termasuk dalam rangka mewujudkan kemitraan dengan pondok pesantren di bidang pendidikan dan kemandirian ekonomi. Jajaran pimpinan UIN Raden Patah Palembang menerima audiensi dan kunjungan silaturahmi pengurus wilayah Rabitoh Nahdlatul Ulama Sumatera Selatan Jumat akhir pekan kemarin. Suasana penuh kehangatan dan keakraban mewarnai pertemuan jajaran Rektorat UIN Raden Patah Palembang dengan jajaran pengurus wilayah RMI NU Sumsel. Dalam kesempatan itu, Rektor UIN Raden Patah Profesor Nyayu Hodijah didampingi oleh Wakil Rektor 1 Dr. Muhammad Adil, Wakil Rektor 2 Dr. Abdul Hadi, dan Wakil Rektor 3 Dr. Hamidah. Sedangkan dari pengurus wilayah RMI NU Sumsel terdiri dari penasehat Kiai Haji Syamsuddin dan Ketua Kiai Haji M. Syarif Kumas Asyawali bersama sejumlah pengurus lainnya. Di hadapan para tetamu istimewanya, PW RMI NU Sumsel Rektor UIN Raden Patah Palembang Profesor Nyayu Hodijah sangat mengapresiasi kunjungan silaturahmi pengurus wilayah RMI NU Sumsel sebagai bentuk sinergitas antara perguruan tinggi dengan Ponpes yang akan memberikan kemanfaatan kepada umat. Pertemuan ini, sambung Hodijah, akan menjadi awal untuk menyusun konsep kerjasama antara UIN Raden Patah dengan RMI NU Sumsel, mulai dari fasilitas kemudahan untuk alumni pesantren yang ambil jurusan agama, beasiswa untuk calon mahasiswa yang berprestasi, pesantren mahasiswa, pendidikan entrepreneurship, dan lain-lain. Sementara itu, penasehat PW RMI NU Sumsel Kiai Haji Syamsuddin mengatakan, dengan adanya silaturahmi ini diharapkan dapat menggali potensi Ponpes dalam upaya pemberdayaan Ponpes itu sendiri. Menurut Syamsuddin, dengan terwujudnya kemitraan strategis antara RMI NU Sumsel dan UIN Raden Patah Palembang tentu akan memberikan manfaat yang cukup besar untuk umat. Reporter Muhammad Iqbal, Palpres.com. Pemirsa, setelah hampir 2 tahun menggunakan rakit untuk ke desa tetangga, warga Kecamatan Paiker, Kabupaten Empak Lawang akhirnya memiliki jembatan baru. Alhasil selesainya pembangunan jembatan tersebut menarik warga untuk bersuah foto dari atas jembatan. Jembatan ponton yang menghubungkan Kecamatan Ulu Musi dan Kecamatan Pasma Air Keruh menjadi lokasi favorit warga untuk bersuah foto. Selain pemandangan dari atas jembatan yang terlihat bagus, keberadaan jembatan juga sangat ditunggu-tunggu warga karena hampir 2 tahun warga harus menggunakan rakit untuk bisa ke desa tetangga. Dari hasil pantauan Palpres.com, jembatan ponton memang menjadi favorit warga untuk berfoto. Bahkan di pangkal jembatan juga sudah banyak pedagang maupun warga menjajakan dagangannya. Diketahui jembatan yang baru selesai dibangun tersebut belum diresmikan oleh pemerintah Kabupaten Empak Lawang. Untuk itulah jembatan terus hingga saat ini belum diperbolehkan untuk dilewati oleh warga. Camat Paiker Noverman Subi meminta kepada masyarakat untuk bersabar menggunakan jembatan tersebut. Pihaknya berharap agar jembatan tersebut bisa segera difungsikan karena memang sudah ditunggu-tunggu warga sejak ambruknya jembatan sebelumnya. Reporter dan juru kamera Eko Wahyudi, Palpres.com. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir di bawah kepemimpinan Bupati Pancawijaya Akbar dan Wakil Bupati Ardani mulai merancang pembangunan kota Indralaya. Bahkan Pemkab Ogan Ilir telah mengundang PT Hutama Karya Jumat kemarin guna membahas hal-hal yang menjadi kebutuhan mendasar pengembangan Indralaya menjadi sebuah smart city. Jika rencana pemerintah Kabupaten Ogan Ilir menggandeng PT Hutama Karya untuk membangun kota Indralaya terlaksana, bisa dibayangkan ibu kota Kabupaten Ogan Ilir tersebut akan menjadi kota yang maju. Soalnya, Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar dan Wakil Bupati Ardani bercita-cita menjadikan kota Indralaya sebagai kota penyangga bagi ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, Palembang. Selain itu, Indralaya nantinya juga akan dibuat menjadi smart city.
Guna memuluskan hal itu, Jumat kemarin Bupati Pancawijaya Akbar mengundang pihak PT Hutama Karya untuk membicarakan hal-hal yang dibutuhkan guna mewujudkan kota Indralaya menjadi smart city lengkap dengan fasilitas infrastruktur pendukungnya. Menurut Bupati Panca, pengembangan kota dari segi infrastruktur terdiri dari drainase, listrik, jaringan gas, air bersih, dan lain-lain yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Konsep pengembangan kota Indralaya disiapkan untuk menyangga kota Palembang. Apalagi menurut Panca, Ogan Ilir menjadi satu-satunya daerah kabupaten di Sumsel yang menjadi persimpangan 3 ruas jalan tol, yakni Palembang Indralaya atau Palindra, Kayu Agung Palembang, dan ruas tol Simpang Indralaya Prabu Muli atau Indra Prabu yang saat ini sedang dalam pengerjaan. Jadi HK ingin membuat smart city dan Kabupaten Ogan Ilir ingin mengembangkan pusat kota. Jadi kami hanya mengkoordinasikan agar dapat disinergi dalam pembangunan kota Indralaya. Apalagi kepadatan kota Palembang, Ogan Ilir harus siap menjadi kota penunjang kota Palembang, ya, baik dari segi drainasenya, listrik, jaringan gas, dan lain-lain. Itu menjadi kebutuhan dasar masyarakat, harus dari awal kita matangkan agar nanti tidak jadi pembangunan yang tumpang tinggi baik dari swasta maupun dari Pemda sendiri. Sementara itu, PLT Eksekutif Vice Presiden Pengembangan Bisnis dan Investasi PT Hutama Karya, Ekwan Hadianto, mengatakan pihaknya akan mengikuti arahan Pemkab Ogan Ilir dalam rencana pembangunan kota Indralaya tersebut. Selain fokus pada pembangunan jalan tol, kata Ekwan, pihaknya juga ditugaskan pemerintah untuk mengembangkan kawasan di sekitar jalan tol. Mengenai detail pengembangan wilayah perkotaan, lanjutnya belum dipetakan secara terperinci, karena pihak HK harus menunjuk konsultan terlebih dahulu. Tapi pada dasarnya, seperti yang sudah disampaikan Bupati Panca, bahwa ingin Indralaya menjadi seperti kota baru Parahyangan di Jawa Barat, yang menampung segala fasilitas dan fungsi perkotaan. Fasilitas tersebut diantaranya sekolah bertaraf internasional, perumahan, komplek perkantoran lembaga vertikal, rumah sakit, dan sebagainya. Mengubah ya, jadi kita lebih ngikutin arahan dari Pak Bupati. Jadi karena Hutama Karya ini sebenarnya concernnya kita itu adalah pembangunan Tol Sumatera, tapi juga oleh negara juga ditugaskan pengembangan wilayah di sekitar Sumatera. Karena di Ogan Ilir ini juga termasuk salah satu yang kita lewati, maka kita harus berkonsultasi dengan beliau, Pak Bupati. Tadi sudah dapatkan arahan yang intinya mudah-mudahan nanti istilahnya ada sinergi antara Hutama Karya dengan Pemkab di Ogan Ilir. Reporter Wijan dan juru kamera Humas Pemkab OI, Palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Perbuatan yang dilakukan pria berinisial DW ini sungguh tidak bisa diterima dengan akal sehat. Dia dengan tega melakukan perbuatan tidak senonoh kepada anak kandungnya yang masih berusia 15 tahun. Bahkan perbuatan tersebut sudah dilakukan tersangka lebih dari 1 tahun lamanya. Perbuatan yang dilakukan DW sudah sungguh sangat keji. Warga yang tinggal di Kecamatan Batang Harileko, Kabupaten Musi Banyuasin ini tega berbuat hal yang tidak senonoh kepada anak kandungnya sendiri yang masih berusia 15 tahun. Aksi yang dilakukan tersangka sejak Juni 2020 ini harus terhenti setelah bibi korban membuat laporan ke Polres Musi Banyuasin. Dari laporan itulah tersangka ditangkap Satreskrim Polres Muba saat sedang berada di dalam rumah. Kapolres Muba AKBP Alamsyah Pelu Pepsi melalui Kasat Reskrim AKP Ali Rojikin mengatakan pelaku sudah mengakui sudah menyetubuhi anak kandungnya sendiri sejak tahun lalu hingga 9 Agustus 2021. Perbuatan tersebut dilakukan setelah sang istrinya meninggal dunia. Dalam melaksanakan aksinya, tersangka seringkali mengancam korban dengan pisau serta mengiming-iming korban dengan memberikan uang Rp100.000 hingga korban mengalami trauma dan menceritakan kejadian yang dialami kepada bibi korban. Jadi terdapat peristiwa menyetubuhi anak kandung yang mana orang tua korban mengancam menggunakan pisau
kemudian memaksa menyetubuhi anak kandungnya. Dan di samping memaksa juga mengiming-imingi korban dengan memberikan uang Rp100.000. Berapa kali Pak diberikan? Tersangka melakukan perbuatan tersebut dari tahun 2020 sampai dengan 9 Agustus 2021, kurang lebih 3 kali. Reporter dan juru kamera Firdaus, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Devi, sampai jumpa.